Geng tuding Kapolda sebar fitnah, polisi, skakmat, Munarman, penjara menantinya. Hai, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan Radio GBFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Geng sebelumnya diberitakan bahwa Munarman membantah pernyataan dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa mereka yang tertembak anggota FPI menggunakan senpi. Ya, Munarman mengatakan bahwa FPI sudah terbiasa menggunakan tangan kosong dan mengatakan bahwa mereka bukan pengecut. Yang artinya tentu saja meragukan atau bahkan bisa mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian adalah berita bohong. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman mengatakan bahwa pihaknya berduka atas meninggalnya 6 orang anggota Laskar Pembela Islam atau LPI saat sedang mengawal imam besar mereka, Habib Rizik Syihab. Selain itu, gengs, ia juga bersyukur karena imam besar mereka dalam keadaan sehat. Gengs selain membantah adanya senpi yang diduga dimiliki oleh anggota FPI yang tewas tertembak, Munarman juga membantah 4 laskar FPI yang kabur usai bentrok dengan polisi. Ya, lagi-lagi membantah pernyataan polisi. Artinya, pernyataan polisi dianggap hoax oleh pihak FPI. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman membantah adanya 4 orang laskar FPI yang kabur dari insiden bentrokan dengan polisi di Tol Cikampek pada Senin 7 Desember dini hari kemarin. Munarman menegaskan bahwa tak ada perbuatan pelanggaran hukum atas semua rombongan yang mengawal pentolan FPI Rizik Syihab saat itu. Munarman menegaskan bahwa ucapan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang menuding masih ada 4 orang pendukung Rizik Syihab yang kabur merupakan kabar bohong. Ia menilai ucapan tersebut bisa dikenakan jerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Nuding sembarangan itu bisa kena pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Itu kata Munarman. Munarman hanya berpesan agar pihak kepolisian tak menuduh dan menyebarkan fitnah secara terus-menerus terkait insiden tersebut. Ia lantas meminta agar pihak polisi bertanggung jawab terhadap 6 laskar FPI yang tewas usai ditembak pihak kepolisian. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebelumnya sempat mengatakan 4 orang pendukung Rizik melarikan diri usai aksi bentrok yang terjadi antara polisi dan FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. Polisi sendiri telah menembak mati 6 orang pendukung Rizik tersebut dengan peluru panas. Fadil mengklaim 6 orang pendukung Rizik sudah membahayakan aparat yang bertugas sehingga diambil tindakan tegas dan terukur, sementara 4 orang lainnya kabur. Gengs Polda Metro Jaya mengingatkan Front Pembela Islam atau FPI untuk tidak mengutarakan berita bohong terkait kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar Khusus Pengawal Rizik Syihab saat peristiwa berdarah di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan ada ancaman pidana bagi pihak FPI yang menyatakan bahwa Laskar Khusus Pengawal Rizik tidak dibekali senjata api. Sebab Yusri mengklaim bahwa penyidik telah mengantongi bukti kuat bahwa senjata api tersebut merupakan milik Laskar Khusus Pengawal Rizik yang tewas tertembak. Yang pertama, hari ini saya akan menyampaikan bahwa terkait dengan kasus penyerangan terhadap anggota Polri yang mengakibatkan 6 laskar khusus dari FPI meninggal dunia di kilometer 50 Tol Kerawang, Cikampek. Hari ini jenazahnya rencananya akan diambil oleh keluarga di rumah sakit Polri. Ya, kami sudah berkoordinasi dengan keluarga maupun dari pihak pengacaranya. Mudah-mudahan setelah maghrib nanti akan diambil ke-6-6-nya
setelah dilakukan otopsi oleh tim forensik kedokteran Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, semuanya nanti akan kita lakukan pengawalan sampai dengan kemana tujuan yang memang yang diharapkan oleh pihak keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan kasus penanganannya sampai dengan saat ini, penyidik masih melakukan investigasi, mengumpulkan alat-alat bukti yang ada. Baik keterangan saksi, baik itu juga olah TKP, juga prarekonstruksi maupun rekonstruksi nantinya, keterangan-keterangan saksi yang ada, ini masih dikumpulkan oleh para penyidik. Termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat itu. Ya, nanti kita tunggu saja seperti apa hasilnya. Ya, 2 poin ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman untuk perkembangan hari ini. Terima kasih. Silakan. Soal rekaman CCTV yang katanya mati dan kerjasama marga ini gimana Pak? CCTV masih dikumpulkan oleh penyidik, termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, kemudian yang sampai dengan di Jalan Cikampek ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak, ya, untuk dialami semuanya. Cukup? Berarti bisa dikatakan rekaman itu ada di fisik marga begitu Pak? Masih didalami semuanya, saya masih dikumpulkan kan berarti masih didalami, ya. Oke, mudah-mudahan nanti. Ya, masih terus kita lakukan pengejaran. Mudah-mudahan secepatnya kita lakukan ini, ya. Termasuk keempat, kami masih mengumpulkan memeriksa beberapa saksi yang ada. Yang lain silakan. Ada permintaan keterangan pada FPI kemungkinan tahu posisi dari keempat itu. Pelan-pelan nanti. Ini kan saya sudah katakan bahwa penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti termasuk keterangan-keterangan saksi yang akan kita lakukan pemanggilan. Pak, FPI kan sempat menyebut bahwa Laskar Peluncur itu tidak dibekali dengan senjata api. Bagaimana Pak dari kepolisian menanggapi hal tersebut? Masalah senjata api yang disampaikan oleh saya pertegas di sini bahwa penyidik, ya, sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah kepemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi, ini sedang dikumpulkan investigasi ini. Nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada. Ya. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong. Itu bisa dipidana nantinya. Ya. Oke.